Iya. Nah, IPS hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi keragaman kondisi di Indonesia. Coba sekarang saya tanya, Indonesia itu memiliki berapa musim? 2. Musim apa? Musim hujan dan kemarau. Oke, musim hujan dan kemarau. Kalau dahulu musim hujan dan kemarau itu dapat diprediksi, tapi kalau sekarang dapat diprediksi atau tidak? Susah diprediksi. Oke, jadi sebelum memasuki materi, saya akan menampilkan dahulu video yang ada di layar tentang keragaman atau tentang alam di Indonesia. Kenapa kok harus tentang alam? Karena beragamnya Indonesia itu berhubungan dengan bentang alam di Indonesia. Bagaimana proses geografis memengaruhi keragaman alam Indonesia? Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Letak dan luas. Perhatikan peta letak geografis Indonesia di atas. Di manakah letak Indonesia berdasarkan letak benua dan lautan? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta di atas. Kedua tanda tersebut merupakan posisi Indonesia secara astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang, paralel, dan garis bujur, meridian. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 144 derajat bujur timur.
Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat (WIB), waktu Indonesia Tengah (WITA), dan waktu Indonesia Timur (WIT). Setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur (WIT) lebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat (WIB). Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak 1 Januari 1988. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. Oke, lanjut. Jadi keragaman Indonesia itu dipengaruhi oleh 2 musim. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman mempelajari tentang keragaman Indonesia menggunakan aplikasi. Siapa yang bawa HP? Nah, oke, HP-nya boleh dikeluarkan. Kita akan menggunakan aplikasi Google Map. Nah, kita bisa menggunakan Google Map dan Google Earth. Akan tetapi karena kita melihatnya HP, jadi untuk lebih memudahkan itu kita pakai Google Map saja, karena Google Earth itu nanti terlalu berat di HP kalian. Saya akan membentuk 3 kelompok, yaitu ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Satu kelompok sudah ada Chromebook-nya masing-masing ya. Oke, jadi Chromebook itu nanti akan berguna untuk mengumpulkan tugas. Jadi kita nanti akan menggunakan Google Map dan Canva. Kelompoknya akan saya bagi menjadi kelompok 1, kelompok dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir. Ulangi, kelompok dataran tinggi yang mana? Aku ngajari. Kelompok dataran tinggi, kelompok dataran rendah, kelompok pesisir. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Tambah semangat. Semangat. Ulangi lagi, tambah semangat. 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 Oke, silahkan dibuka Google Map, aplikasi Google Map kalian. Buka HP-nya atau Chromebook-nya, aplikasi Google Map. Kita buka bagian satelit. Mas Iqbal, dibuka Google Map-nya. Ya, silahkan dikeluarkan. Mbak Nisa, boleh ke sini ya, biar bisa kelihatan. Nah, bisa pindah posisi, bisa. Ada yang kesulitan masuk? Adakah yang kesulitan masuk? Google Map, terus kita buka satelit. Sudah? Kelompok dataran tinggi bisa semua? Bisa semua, mana suaramu? Ini suaraku. Kelompok dataran tinggi bisa? Kelompok dataran rendah bisa? Bisa, mana suaranya? Bisa. Oke, kelompok pesisir? Bisa. Mas Reza, kelompoknya di sini ya. Oke, sekarang coba diketik di pencariannya sendiri-sendiri. Dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir boleh pilih. Misalnya Grojogan, Sewu, Tawangmangu. Kalau dataran rendah misalnya mana? Solo misalnya. Kalau pesisir, daerah pesisir itu ibarat dengan pantai. Mau pilih manapun boleh, yang paling kalian sukai.
dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Silahkan dicari masing-masing. Terus kita zoom, kita lihat di sana ada apa saja ya. Nanti akan saya tanya per kelompok. Zoom di sana ada apa saja di daerah dataran tinggi, di daerah dataran rendah, dan di daerah pantai pesisir. Oke, silahkan kelompoknya dilihat di daerah sekitar pantai. Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Yang ada kesulitan boleh maju. Acungan jari. Kenapa, Mas? Ada lagi yang kesulitan? Silahkan diskusi kelompok, ada apa saja ya di daerah dataran tinggi, tumbuhannya, terus di situ itu ada apa saja, mayoritas itu ada apa saja. Oke, daerah dataran tinggi boleh acungan jari menemukan apa saja ya di situ. Apa? Kalau dataran tinggi itu mayoritas ada apanya? Ada pepohonan ya. Jadi mayoritas di dataran tinggi itu berwarna hijau karena banyak pohonnya. Antara pohon dan rumah banyak mana? Pohon. Oke, jadi di dataran tinggi itu biasanya identik dengan pegunungan atau pepohonan. Yang di daerah dataran rendah sudah menemukan? Mencari dari daerah mana? Coba disebutkan Solo. Menemukan apa? Menemukan apa saja? Coba di zoom. Apa itu yang terlihat? Lapangan. Terus apa lagi? Di zoom terus. Alun-alun. Ruang hijaunya itu sama rumahnya banyak mana? Rumahnya. Berarti dataran rendah itu mayoritas untuk industri dan dihuni. Yang pasti saya sudah ketemu. Sudah. Menemukan apa? Pantai. Pantai. Terus perairan. Apa lagi? Pohon. Pohon. Karang-karang. Pasir. Oke. Jadi berbedakah antara daerah dataran rendah, dataran tinggi dan pesisir? Ya. Berbeda. Sekarang kalau saya bertanya sama kalian, kalau kalian piknik lebih suka ke gunung, dataran tinggi atau ke pantai? Pantai. Ada main? Ada yang suka naik gunung? Oke, naik gunung itu kita bisa menggunakan kalau lupa jalan kita bisa menggunakan GPS, nah, Global Position System, dan menggunakan peta. Jadi biar tidak tersesat. Jadi ilmu kita geografi IPS itu adalah ilmu anti tersesat. Jadi kalau mempelajari peta itu berguna untuk di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang tugasnya silakan diskusi kelompok di daerah yang kamu inginkan, misalnya di daerah sekitar rumahmu atau di daerah SMP 10 sini, atau di misalnya di yang paling kamu sukai, kamu ingin ke Raja Ampat sekarang, atau kamu ingin sukanya ke luar negeri misalnya Mesir, atau pinginnya ke mana lagi yang paling kamu sukai, apa gitu ya. Tapi itu nanti
sekarang itu kita mempelajari tentang keragaman Indonesia. Jadi silahkan pilih satu tempat di Indonesia, terus kamu analisis. Pilih sesuai kelompok diskusi dulu, dipelajari. Yang kamu pilih tempat mana? Yang paling mbok sukai, yang paling ingin mbok belajar. Nah, ini pemanasan ya, kita pakai Google Map dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan pakai Google Earth. Kalau Google Earth itu kita bisa menjelajah dari tahun yang lalu, misalnya tahun 1990 terus dibandingkan ke tahun 2025, itu bisa dibandingkan. Kita menggunakan Google Map dulu. Oke, silahkan dikerjakan. Berkelompok, silahkan dikerjakan. Oke, waktu sudah habis. Jadi sudah menemukan tempatnya? Sudah selesai tugasnya? Nah, jadi kita akan presentasi. Jadi presentasinya satu kelompok. Biar adil, coba maju satu kelompok satu orang. Satu kelompok satu orang. Satu kelompok satu orang. Sini. Satu Mas Azhar, Mas Idris sama Mas Randy. Pilihlah. Yang kalah presentasi dulu. Nanti yang kedua terus yang terakhir baru presentasi. Yuk, 1, 2, 3, sini. Maju dulu, maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 3, saya bernama Azam, dan di samping saya ini adalah teman saya yang bernama Iqbal, dan ada 2 orang yang berada di meja di kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan Gunung Rinjani. Kenapa kelompok kalian memilih Rinjani? Karena Gunung Rinjani adalah salah satu gunung yang ingin saya daki di masa depan. Oke, silahkan dilanjutkan presentasi operatornya sama presentasinya. Di Gunung Rinjani ini terdapat kawah yang lumayan dalam tapi sudah tidak aktif karena sudah lama tidak Jadi teman-teman itu lihat itu di situ kita bisa menikmati Gunung Rinjani dengan aplikasi Google Maps. Nah, lihatlah Gunung Rinjani. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke sana, kita bisa menggunakan aplikasi. Zamannya sudah modern. Jadi penyebab saya ingin pergi ke Gunung Rinjani karena Gunung Rinjani adalah salah satu puncak satelit di Indonesia. Jadi Gunung Rinjani adalah salah satu gunung tertinggi yang berada di Indonesia dan memiliki view yang sangat bagus jika beruntung saat mendakinya.
Gunung Rinjani yang dulu sempat masih pada sudah bertahapan mulanya. Jadi ini adalah anak Gunung Rinjani yang sangatlah kecil. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok selanjutnya silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan tentang Gunung Lawu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dan wilayah. Saya di sini nama saya Muhammad Ramadan dan saya Adi Jalada, dan ada dua teman saya yang duduk di maupun dua orang. Dan teman-teman kita sudah di puncak Lawu. Biar presentasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Candi Borobudur. Seperti kita ketahui, di belakang ini adalah gambar Candi Borobudur. Candi ini adalah monumen Buddha Mahayana terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini dibangun ke abad 8 Masehi. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, demikian tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3 yang sangat luar biasa. Terima kasih atas atensinya. Semua kalian hebat. Tepuk jempol buat kita semua. Jempol. Jadi kalian semua hebat semua. Jadi untuk tugasnya, kalau nanti kita akan membuat kanva. Kanva isinya adalah membuat promosi tentang tempat wisata atau daerah kalian atau apapun yang kalian senangi yang ada di Indonesia itu dalam bentuk kanva. Contohnya kita promosi pariwisata. Dibuat tugas kelompok, nanti dikirimkan ke file draft saya. Jadi nanti kalian membuat grup kelompok 1, 2, 3 membuat kanva. Ini tempat kalian tadi jadikan sebagai ajang promosi wisata agar orang lain tertarik untuk mengunjungi wilayah tersebut sehingga bermanfaat untuk menambah income dari wilayah tersebut. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan tentang tugasnya? Tidak. Terima kasih. Untuk tugas tertulisnya bisa dikumpulkan ke ketua kelompoknya ya. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan hari ini. Ingat besok kita akan mempelajari tentang Google Earth. Kalau ada salahnya itu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita dan bisa kita aplikasikan ke masyarakat sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.